Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Feni Setiaji Wiratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu OSI layer. Saya nanti akan menjelaskan tentang pengertian OSI layer, sejarah OSI layer, dan apa itu layer, macam-macam layernya. Oke, kita next ya. Dari pertama adalah pengertian OSI layer. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itu yang menyebabkan seluruh alat komunikasi yang dapat berkomunikasi melalui jaringan. Dahulu ketika OSI belum digunakan, perangkat komunikasi yang berasal dari vendor berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Alat komunikasi yang diciptakan oleh IBM tidak dapat berkomunikasi dengan vendor yang lainnya, sehingga dibentuklah standar OSI. Sejarah OSI layer. Dalam lapisan OSI dapat secara luas didefinisikan sebagai model antarmuka standar yang terbuka yang digunakan oleh lembaga OSI pada tahun 1977. Setelah percobaan dalam organisasi, dapat diputuskan bahwa OSI memiliki dua antarmuka dengan komponen utama sebagai model 7 layer dan serangkaian protokol. Tetapi, kedatangan berbagai masalah dalam desain lapisan OSI yang telah mengubah pada lapisan OSI yang bentuk dalam jaringan yang disebut cyclades. Sebagai memegang hak yang mempengaruhi desain arsitektur internet dalam mengoperasikan model pergeseran OSI sebagai pekerjaan teknologi internet yang telah diatur dengan sangat menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang dirancang. Sebelum lapisan OSI saat ini diterbitkan dengan komunikasi dari berbagai unit yang berbeda dan penyedia semuanya yang disebabkan oleh keterbatasan model atau desain sistem jaringan yang dapat menghubungkan perangkat komputer dengan penyedia jaringan internet. Hal ini karena setiap penyedia memiliki mekanisme untuk melakukan aktivitas komunikasi dengan menyelesaikan semua masalah dalam komunikasi dari produsen yang berbeda dan harus tersedia platform secara bersamaan. Model referensi OSI layer. Model referensi OSI awalnya harus berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan protokol jaringan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibandingkan pada model DARPA atau model internet yang dikembangkan IETF dengan model OSI yang sangat dekat dengan model DARPA TCP atau IP dasar yang populer. Yang kedua, model OSI menjadi sangat kompleks dengan fungsi yang tidak dianggap baik dari beberapa tingkatan. Yang ketiga, dalam pertumbuhan internet dan TCP atau IP, model OSI kurang digunakan dan kurang menarik bagi pengguna. Pemerintah Amerika Serikat mencoba mengembangkan model OSI dan mendukung model OSI ini pada tahun 1980-an dengan solusi jaringan yang standar profil sistem interkoneksi sistem terbuka pemerintah atau GOSIP. Namun, upaya ini tidak berhasil dan diabaikan atau ditinggalkan pada tahun 1995 dengan membentuk implementasi pada jaringan dan model lapisan OSI jarang yang ditemukan di luar wilayah Eropa. 7 model OSI layer. OSI yang merupakan singkatan dari Open System Interconnect memiliki 7 buah layer yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, application layer. Yang kedua, presentation layer. Yang ketiga, session layer. Yang keempat, transport layer. Yang kelima, network layer. Yang keenam, data link layer. Yang ketujuh, physical layer. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Yang pertama yaitu physical layer. Physical layer adalah layer OSI yang terletak di paling bawah. Physical layer bertugas mendefinisikan media transmisi jaringan ke media fisik serta membawa sinyal ke layar yang lebih tinggi. Physical layer memberikan hal berikut. Yang pertama, data encoding. Bagaimana mempresentasikan binary 1 menerima dengan mengolah bit. Yang kedua, physical medium attachment atau mengakomodasi kemungkinan dalam berkomunikasi dengan media tertentu. Yang ketiga, transmission teknik atau transmisi digital atau analog. Yang keempat, physical medium transmission, mentransmisikan bits sebagai
electrical atau optical signal ke media fisik. Nah, di sini ada penjelasan data link layer, network layer, transport layer. Dari data layer dulu. Data layer kedua, data link layer adalah layer kedua dari 7 layer OSI. Adalah data link layer. Layer ini bertugas untuk mengaktifkan dan mengakhiri link logikal di antara dua node. Selain itu, data link layer juga bertugas mengontrol frame dan memanage akses dari media tertentu. Misalnya, apakah suatu node memiliki hak untuk menggunakan media fisik? Selanjutnya, network layer. Network layer bertugas untuk melakukan kontrol terhadap pengalamatan subnet. Network layer juga yang memutuskan path mana yang harus digunakan sesuai keadaan jaringan, prioritas layanan, dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, network layer juga melakukan frame fragmentation, logical physical address mapping, dan penghitungan penggunaan subnet. Selanjutnya ada transport layer, yaitu bertugas untuk memastikan pesan yang dikirim bebas dari error. Sesuai namanya, transport layer yang mengelola ketika ada pesan yang hendak dikirim di dalam suatu jaringan. Transport layer melakukan hal berikut. Yang pertama, message segmentation, yaitu memecah pesan menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, message acknowledgement, memberikan pengiriman pesan yang reliable. Yang ketiga, message traffic control. Yang keempat, yaitu session multiplexing. Nah, selanjutnya ada session layer. Session layer ini bertugas menetapkan dan mengakhiri session atau sesi di antara dua host yang sedang berkomunikasi. Tugas session layer yaitu yang pertama session establishment, maintenance, and termination. Yang kedua, session support, yaitu memberikan security, logging, dan sebagainya. Selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer bertugas untuk menyajikan data kepada application layer. Presentation layer ini ibarat sebagai translator dari sebuah jaringan. Presentation layer bertugas untuk melakukan yang pertama karakter kode translation, misalnya ASCII ke ABCDEC. Selanjutnya data conversion bit atau bit, misalnya bit order, CR, LF, integer floating point, dan sebagainya. Yang ketiga ada data compression, yaitu mengurangi jumlah bit yang harus ditransmisikan ke jaringan. Yang keempat ada data encryption, yaitu encrypt data untuk keamanan, misalnya password encryption. Nah, selanjutnya ada application layer. Application layer ini berfungsi sebagai interface untuk user dan proses aplikasi untuk mengakses layanan jaringan. Fungsi yang diberikan di application layer diantaranya yang pertama, resource sharing and device redirection. Yang kedua, remote file access. Yang ketiga, remote printer access. Yang keempat, interprocess communication. Yang kelima, network management. Yang keenam, directory service. Yang ketujuh, electronic messaging. Yang kedelapan, network virtual terminals. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.